Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Isti Estawari. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ternate, program studi akuntansi. Jadi, tujuan saya membuat video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal metode penelitian yang berjudul Peran Akuntansi Forensik dalam Pencegahan Fraud pada Lembaga Keuangan Mikro Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Langsung saja saya akan mempresentasikan. Yang pertama ada latar belakang. Lembaga keuangan mikro khususnya Koperasi Simpan Pinjam memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat lapisan menengah ke bawah. Namun di dalam praktiknya banyak koperasi yang menghadapi risiko tinggi terhadap fraud atau kecurangan keuangan yang dapat merugikan anggota dan mengganggu stabilitas lembaga. Akuntansi forensik hadir sebagai solusi inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah terjadinya fraud melalui penerapan teknik-teknik audit, investigasi, dan analisis forensik. Koperasi dapat lebih sigap dalam mendeteksi penyimpanan spending. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana peran akuntansi forensik dapat diimplementasikan di lembaga keuangan mikro seperti Koperasi Simpan Pinjam. Perkembangan ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberadaan lembaga keuangan mikro seperti Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi memiliki peran strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor informal dan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan prinsip kebersamaan dan keanggotaan yang demokratis, koperasi memberikan akses keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal seperti perbankan. Namun, meskipun memiliki peran penting, koperasi simpan pinjam juga menghadapi tantangan yang cukup serius dalam tata kelola keuangannya, terutama berkaitan dengan risiko terjadinya fraud atau kecurangan keuangan. Fraud dalam lembaga keuangan mikro seringkali tidak terdeteksi secara dini karena lemahnya sistem pengendalian internal, minimnya terintegrasi dan terbatas. Fraud yang umum terjadi di koperasi antara lain manipulasi laporan keuangan. Kejadian-kejadian ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan anggota koperasi yang menjadi fondasi utama keberlangsungan organisasi. Dalam situasi ini, akuntansi forensik menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud. Dalam situasi ini, akuntansi forensik salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud. Akuntansi forensik merupakan dalam akuntansi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian bertujuan, yang pertama ada tujuan umum. Yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis fraud yang terjadi di koperasi simpan pinjam. Yang kedua menganalisis peran akuntansi forensik dalam pencegahan dan deteksi fraud. Kemudian ada tujuan khusus, yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk fraud yang umum terjadi pada koperasi simpan pinjam seperti penggelapan dana, kredit fiktif, dan manipulasi. Laporan keuangan menganalisis peran akuntansi forensik dalam proses identifikasi pencegahan fraud pada koperasi baik melalui investigasi laporan keuangan, audit mendalam maupun pemungutan sistem yang sistematisnya disetorkan ke kas. Koperasi justru digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan manajemen atau anggota. Contohnya, yang pertama ada kasir tidak menyetorkan uang setoran anggota secara penuh. Yang kedua, penarikan dana pinjaman fiktif yang dilakukan atas anggota tidak aktif. Yang kedua, ada pemalsuan dokumen keuangan. Pelaku fraud manipulasi atau memasukkan dokumen keuangan untuk. Kemudian ada yang ketiga, ada kredit fiktif atau kredit ganda. Fraud ini biasanya dilakukan oleh pengurus koperasi yang mengajukan pinjaman atas nama anggota yang tidak aktif atau bahkan tidak pernah ada.
dana yang dicairkan tidak digunakan oleh anggota tersebut, melainkan oleh pelaku FAUD. Contoh, yang pertama ada membuat akun anggota palsu untuk pencairan dana. Yang kedua, mengajukan pinjaman lebih dari satu atas nama anggota yang sama. Yang keempat, ada penyalahgunaan wewenang. Pihak yang memiliki jabatan atau kuasa dalam struktur koperasi seringkali menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi. Ini bisa berupa pemberian pinjaman tanpa prosedur, penggunaan koperasi tanpa izin, atau transaksi dengan pihak ketiga yang merugikan koperasi. Contohnya ada ketua koperasi memberikan pinjaman kepada dirinya sendiri atau keluarga tanpa melakukan prosedur yang salah. Yang kedua, ada pembelian aset koperasi dengan harga yang sudah direncanakan. Yang kelima ada manipulasi sistem pembukuan. Dan yang keenam ada penarikan simpanan atau dividen tidak sah. Fraud ini biasanya dilakukan dengan cara memasukkan tanda tangan anggota untuk mencairkan simpanan atau dividen tanpa izin. Faktor penyebab umum fraud di koperasi, yang pertama ada sistem pengawasan internal yang lemah, kurangnya audit independen. Yang ketiga, minimnya literasi keuangan anggota koperasi. Yang keempat, ada konflik kepentingan dalam manajemen. Yang terakhir, ada tidak adanya sistem akuntansi digital dengan integrasi. Akuntansi forensik merupakan cabang dari akuntansi yang fokus pada pengungkapan kecurangan keuangan melalui pendekatan investigasi yang sistematis. Dalam konteks koperasi simpan pinjam yang seringkali memiliki sistem pengawasan internal yang lemah dan minim teknologi keuangan modern, peran akuntansi forensik sangat strategis dalam mencegah pendekatan praktik fraud yang merugikan anggota koperasi. Berikut ini adalah bentuk-bentuk peran akuntansi forensik dalam mendeteksi dan mencegah fraud pada koperasi. Yang pertama, mendeteksi anomali dan pola transaksi tidak wajar. Yang kedua, akuntansi forensik menggunakan teknik analisis data mendalam terhadap data transaksi. Kemudian ada tantangan dalam penerapan akuntansi forensik di koperasi pinjam. Meskipun akuntansi forensik menawarkan manfaat besar dalam mendeteksi dan mencegah fraud, penerapannya di koperasi simpan pinjam tidak lepas dari berbagai tantangan. Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro memiliki keterbatasan tertentu yang seringkali menghambat optimalisasi penerapan pendekatan forensik dalam pengelolaan keuangan. Adapun tantangan-tantangan tersebut biasanya yang pertama ada keterbatasan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Sebagian besar koperasi tidak memiliki sifat atau pengurus yang memiliki latar belakang di bidang audit forensik atau akuntansi investigasi. Pengetahuan pengurus biasanya terbatas pada akuntansi dasar dan pencatatan manual. Yang memungkinkan dampaknya ialah yang pertama, proses identifikasi bukan sama sekali. Yang kedua, sulit mengimplementasikan teknik audit investigasi yang kompleks. Yang kedua, ada rendahnya literasi forensik di kalangan pengurus. Banyak pengurus koperasi belum memahami pentingnya akuntansi forensik dan bagaimana fungsinya dalam sistem kerugian koperasi. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan ini bertujuan yang pertama ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, menambahkan kajian akademik terkait forensik dan pengelolaan risiko fraud, dan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan wawasan ilmiah mengenai penerapan akuntansi forensik, khususnya dalam konteks lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam yang selama ini masih jarang diteliti secara mendalam. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat penelitian menambahkan masukan kepada pengurus koperasi tentang pentingnya akuntansi forensik dan menjelaskan kendala penerapan akuntansi forensik di koperasi. Kemudian yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Akuntansi forensik adalah bidang dalam akuntansi yang memadukan keahlian akuntansi, auditing, dan investigasi hukum untuk menyelidiki
penyimpangan keuangan, kecurangan, fraud, dan kejahatan kerah putih. Hasil dari akuntansi forensik sering digunakan dalam proses hukum baik di pengadilan pidana maupun perdata. Kemudian, fraud dalam LKM adalah tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak internal maupun eksternal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan lembaga, karena LKM sering berada di komunitas kecil dan mengandalkan kepercayaan. Tindakan fraud bisa berdampak sangat besar pada keberlangsungan lembaga dan kepercayaan masyarakat. Koperasi simpan pinjam adalah salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang berbasis keanggotaan, berlandaskan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan inovasi ekonomi. Koperasi ini menyediakan layanan keuangan berupa simpanan dan pinjaman kepada anggota demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Kemudian ada fungsi utama akuntansi forensik. Yang pertama ada mendeteksi kecurangan, yaitu menelusuri transaksi atau pelaporan keuangan yang mencurigakan. Yang kedua, mencegah kecurangan, memberikan rekomendasi sistem pengandalian internal untuk mencegah fraud. Yang ketiga, investigasi hukum, mengumpulkan bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawab secara hukum. Yang keempat, ada litigasi dan penyelesaian sengketa, memberikan analisis dan keahlian ahli dalam pengadilan. Contoh kasus yang ditandatangani akuntan forensik. Yang pertama ada korupsi, penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, konflik dalam bisnis atau penceraian yang melibatkan pembagian aset. Yang kedua ada fraud dalam lembaga keuangan mikro atau LKM. Fraud dalam LKM adalah tindakan keuangan yang memiliki secara sengaja untuk pihak internal maupun eksternal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan lembaga. Karena LKM sering berada di komunitas kecil dan mengandalkan kepercayaan, tindakan fraud bisa berdampak sangat besar pada keberlangsungan lembaga dan kepercayaan nasabah. Kemudian ada jenis-jenis fraud dalam LKM. Yang pertama, penyalahgunaan aset, yaitu merupakan bentuk fraud yang paling umum. Contohnya penggelapan kas, pencurian aset lembaga, penyalahgunaan dana pinjaman. Yang kedua ada korupsi keuangan yang mencurigakan. Yang kedua, mencegah kecurangan, memberikan rekomendasi sistem pengandalian internal untuk mencegah fraud. Yang ketiga, investigasi hukum, mengumpulkan bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawab secara hukum. Yang keempat, ada litigasi dan penyelesaian sengketa, memberikan analisis dan keahlian ahli dalam pengadilan. Contoh kasus yang ditandatangani akuntan forensik. Yang pertama ada korupsi, penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, konflik dalam bisnis atau penceraian yang melibatkan pembagian aset. Yang kedua ada fraud dalam lembaga keuangan mikro atau LKM. Fraud dalam LKM adalah tindakan keuangan yang memiliki secara sengaja untuk pihak internal maupun eksternal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan lembaga. Karena LKM sering berada di komunitas kecil dan mengandalkan kepercayaan, tindakan fraud bisa berdampak sangat besar pada keberlangsungan lembaga dan kepercayaan nasabah. Kemudian ada jenis-jenis fraud dalam LKM. Yang pertama, penyalahgunaan aset, yaitu merupakan bentuk fraud yang paling umum. Contohnya penggelapan kas, pencurian aset lembaga, penyalahgunaan dana pinjaman. Yang kedua ada korupsi, terjadi saat pegawai menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Contohnya suap dalam pemberian kredit, konflik kepentingan, nepotisme dalam pinjaman. Yang ketiga ada manipulasi laporan keuangan, bertujuan untuk memberikan gambaran keuangan yang lebih baik dari kenyataan. Contohnya melebihkan pendapatan, menyembunyikan kerugian atau memasukkan data pinjaman. Penyebab umum fraud di LKM ialah lemahnya sistem pengandalian internal, pengawasan yang tidak efektif, kurangnya transparansi, budaya organisasi yang primitif terhadap kecurangan, rendahnya kesejahteraan pegawai.
Kemudian yang ketiga, koperasi simpan pinjam atau KSP. Koperasi simpan pinjam adalah salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang berbasis keanggotaan, berlandaskan prinsip yang kebersamaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Koperasi ini menyediakan layanan keuangan berupa simpanan dan pinjaman kepada anggotanya demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Kemudian ada ciri-ciri koperasi simpan pinjam. Yang pertama ada berbasis anggota, yang di dalamnya anggota adalah pemilik sekaligus penggunaan layanan koperasi. Setiap anggota punya hak suara yang sama, tidak bergantung pada besar simpanan. Yang kedua ada prinsip demokrasi ekonomi. Pengembalian keputusan dilakukan secara musyawarah, keuntungan sisa atau usaha SHU dibagi secara adil berdasarkan partisipasi. Yang ketiga, tujuan sosial ekonomi. Tidak semata mencari profit tapi juga menjauhkan kesejahteraan anggota. Yang keempat, ada modal bersumber dari anggota, yaitu modal koperasi berasal dari simpan pokok wajib dan simpanan sukarela anggota. Fungsi dan manfaat KSP adalah yang pertama, meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah. Yang kedua, menumbuhkan kemandirian ekonomi komunitas lokal. Yang ketiga, mendorong budaya menabung dan pengolahan keuangan yang sehat. Yang keempat, memberikan pinjaman dengan syarat yang lebih ringan daripada bank. Fraud yang terjadi secara terus-menerus dapat merusak kepercayaan anggota, melemahkan kesehatan keuangan koperasi, dan bahkan menyebabkan kebangkrutan dan mencegah terjadinya fraud secara sistematis. Salah satu pendekatan tersebut adalah akuntansi forensik. Akuntansi forensik merupakan cabang dari akuntansi yang menggabungkan keterampilan audit, investigasi, analisis data, dan aspek hukum untuk mengungkapkan praktik keuangan yang tidak wajar. Melalui penerapan akuntansi forensik, koperasi dapat memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi, serta minimalisasi risiko terjadinya fraud. Deteksi kecurangan, yaitu menelusuri transaksi atau pelaporan keuangan yang mencurigakan. Yang kedua, mencegah kecurangan, memberikan rekomendasi sistem pengendalian internal untuk mencegah fraud. Yang ketiga, investigasi hukum, mengumpulkan bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawab secara hukum. Yang keempat, ada litigasi dan penyelesaian sengketa, memberikan analisis dan keahlian ahli dalam pengadilan. Contoh kasus yang ditandatangani akuntan forensik. Yang pertama ada korupsi, penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, konflik dalam bisnis atau penceraian yang melibatkan pembagian aset. Yang kedua ada fraud dalam lembaga keuangan mikro atau LKM. Fraud dalam LKM adalah tindakan keuangan yang memiliki secara sengaja untuk tujuan internal maupun eksternal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan lembaga. Karena LKM sering berada di komunitas kecil dan mengandalkan kepercayaan, tindakan fraud bisa berdampak sangat besar pada keberlangsungan lembaga dan kepercayaan nasabah. Kemudian ada jenis-jenis fraud dalam LKM. Yang pertama, penyalahgunaan aset, yaitu merupakan bentuk fraud yang paling umum. Contohnya penggelapan kas, pencurian aset lembaga, penyalahgunaan dana pinjaman. Yang kedua ada korupsi, terjadi saat pegawai menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Contohnya suap dalam pemberian kredit, konflik profit tapi juga menjauhkan kesejahteraan anggota. Yang keempat ada modal bersumber dari anggota, yaitu modal koperasi berasal dari simpan pokok wajib dan simpanan sukarela anggota. Fungsi dan manfaat KSP adalah yang pertama, meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah. Yang kedua, menumbuhkan kemandirian ekonomi komunitas lokal. Yang ketiga, mendorong budaya menabung dan pengolahan keuangan yang sehat. Yang keempat, memberikan pinjaman dengan syarat yang lebih ringan daripada bank. Fraud yang terjadi secara terus-menerus dapat merusak kepercayaan anggota, melemahkan kesehatan keuangan koperasi, dan bahkan menyebabkan kebangkrutan dan mencegah terjadinya fraud secara sistematis. Salah satu pendekatan tersebut adalah akuntansi forensik. Akuntansi forensik merupakan cabang dari akuntansi yang menggabungkan keterampilan audit, investigasi, analisis data, dan aspek hukum untuk mengungkapkan
praktik keuangan yang tidak wajar. Melalui penerapan akuntansi forensik, koperasi dapat memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi, serta minimalisasi risiko terjadinya fraud. Penelitian ini bertujuan untuk mengajikan sejauh mana akuntansi forensik dapat berperan dalam mencegah fraud di koperasi simpan pinjam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi jenis fraud yang terjadi, implementasi teknik akuntansi forensik, serta tantangan dalam penerapan di lembaga keuangan mikro. Yang selanjutnya ada kerangka konseptual. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam memiliki peran penting dalam mendukung akses keuangan masyarakat. Namun, koperasi juga memiliki kelemahan dari sisi pengawasan dan pengendalian internal yang memungkinkan terjadinya fraud atau kecurangan keuangan, seperti pengelapan dana, pencatatan ganda, dan manipulasi laporan keuangan. Fraud yang terjadi secara terus-menerus dapat merusak kepercayaan anggota, melemahkan kesehatan keuangan koperasi, dan bahkan menyebabkan keberangkutan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang dapat mendeteksi, menganalisis, dan mencegah terjadinya fraud secara sistematis. Salah satu pendekatan tersebut adalah akuntansi forensik. Kemudian metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena fraud yang terjadi di koperasi, termasuk motif, pola, dan dampaknya dari sudut pandang pelaku, korban, dan pengelola koperasi, menggambarkan konteks nyata dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif membantu menggambarkan situasi dan kondisi real yang terjadi di lapangan, seperti sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan praktik keuangan di koperasi. Kemudian, akuntansi forensik mampu membuat koperasi mengidentifikasi anomali transaksi, menyediakan potensi kecurangan, serta menyusun sistem pengendalian keuangan yang lebih kuat. Selain itu, akuntansi forensik juga dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun transparansi dan akuntabilitas koperasi di hadapan anggotanya. Namun, implementasi pendekatan ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan SDM yang kompeten di bidang forensik. Keterbatasan dana operasional koperasi, belum ada regulasi yang mewajibkan audit forensik, serta budaya koperasi yang cenderung tertutup terhadap pengawasan eksternal. Oleh karena itu, perlu ada dukungan kontrak dan perintah lembaga pengawasan serta penelitian internasi bagi pengurus koperasi agar konsep akuntansi forensik dapat diterapkan secara maksimal dan berkelanjutan. Kemudian yang dapat saya simpulkan dari metode penelitian ini berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijabarkan dalam disimpulkan bahwa penerapan akuntansi forensik memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pendeteksi dan mencegah terjadinya fraud pada koperasi simpan pinjam. Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro memiliki karakteristik yang membuatnya rentan terhadap penyimpanan keuangan, terutama karena lemahnya pengawasan internal, rendahnya literasi keuangan pengurus, dan belum terintegrasi sistem pencatatan keuangan secara digital. Kemudian ada saran untuk metode penelitian ini. Yang pertama, ada pemanfaatan teknologi keuangan, penggunaan software akuntansi yang terintegrasi dalam membantu proses pencatatan yang lebih transparan, mempermudah analisis transaksi, dan pengurus manipulasi manual yang sering terjadi. Yang kedua, kolaborasi dengan auditor atau akuntan forensik eksternal. Jika keterbatasan internal tidak memungkinkan, koperasi dapat bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki keahlian dalam akuntansi forensik untuk melakukan audit investigasi secara berkala. Yang ketiga, mendorong regulasi dan kebijakan dari pemerintah. Pemerintah atau lembaga pengawasan koperasi diharapkan dapat merancang regulasi yang mendorong atau mewajibkan penerapan audit forensik bagi koperasi, terutama yang telah memiliki volume simpan pinjam cukup besar. Yang
Yang keempat, ada peningkatan kompetensi SDM koperasi. Koperasi perlu memberikan penelitian khusus di bidang akuntansi forensik kepada pengurus dan staf keuangan agar memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya deteksi dan pencegahan fraud. Dan terakhir, penguatan sistem pengendalian internal, yaitu koperasi disarankan untuk membentuk sistem kontrol internal yang lebih ketat, termasuk pemisahan fungsi atau kasir, pencatatan dan pengawasan keuangan guna minimalisasi peluang terjadinya penyimpangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan di proposal metode penelitian ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.